Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nopi Novitasari dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan secara online tentang kritik aliran postmodern karya Jean-Francois Lyotard. Berikut ada data dari kelompok 3, yaitu ada Bayu Pamungkas, Muhammad Prayoga, Nopi Novitasari, Fitria Ningsih, Resti Yulistiana, dan Santi Sri Rahayu. Profil Jean-Francois Lyotard adalah seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang epistemologi, estetika, dan kritisisme sosial. Berikut adalah profil singkatnya. Nama lengkap Jean-Francois Lyotard. Tanggal lahir 10 Agustus 1924. Tempat lahir Versailles, Prancis. Tanggal wafat 8 Juni 1998. Tempat wafat Paris, Prancis. Pendidikan Lyotard belajar di École Normale Supérieure di Paris, di mana ia menjadi murid dari beberapa filsuf terkemuka seperti Jean-Paul Sartre dan Emmanuel Levinas. Karir akademik Lyotard menghabiskan sebagian besar karirnya di Universitas Paris 8, di mana ia menjadi profesor dan memimpin departemen filsafat. Kontribusi utama epistemologi. Lyotard dikenal dengan karyanya yang berjudul The Postmodern Condition of Thought and Knowledge 1979 yang mengeksplorasi perubahan dalam kondisi pengetahuan modern dan bagaimana hal itu mempengaruhi kepercayaan dan kebijakan publik. Dalam buku ini, ia memperkenalkan konsep perang pasca modern yang menggambarkan konflik antara berbagai kepercayaan yang bersaing dalam masyarakat pasca modern. Estetika dan seni. Lyotard juga menulis secara ekstensif tentang estetika dan seni, terutama dalam konteks pasca modern. Buku-bukunya seperti Lesson of the Ancient on Modern and Postmodern 1988 dan Sentimental Knowledge on the Postmodern 1992 mengeksplorasi hubungan antara seni, emosi, dan pengetahuan. Kritisisme sosial. Lyotard kritis terhadap institusi-institusi besar seperti universitas dan gereja yang ia anggap telah kehilangan relevansinya dalam masyarakat modern. Ia berpendapat bahwa pengetahuan sekarang lebih tersebar dan terdistribusi daripada sebelumnya, dan bahwa ini mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Pengaruh dan warisan. Pemikiran Lyotard memiliki pengaruh besar pada studi-studi tentang pasca-modernisme dan telah mempengaruhi banyak filsuf dan intelektual lainnya. Karyanya yang tetap relevan dan menjadi bahan studi penting dalam bidang filsafat kontemporer. Lyotard meninggal dunia pada tahun 1998, tetapi warisannya terus hidup melalui karya-karyanya yang inovatif dan pemikiran kritisnya yang mendalam. Karya-karya Jean-Francois Lyotard. Yang ke-1, The Postmodern Condition, A Report on Knowledge 1979. 2, Hegel and the Jews 1988. 3, La Postmodernidad Explicada a los Niños 1986. 4, Just Gaming, The Ethic of Postmodernism 1993. 5, Inhuman, A Child Guide to the Future 1988. Yang terakhir, On the Sublime, With Respect to the Inhuman 1991. Yang kedua, aliran postmodern. Definisi. Secara sederhana, postmodern adalah sebuah wacana yang mempertanyakan semua kemapanan modern yang memiliki batas, dampak, dan perwujudan. Wacana modern yang menawarkan liberalisme, rasionalisme, dan positisme ternyata menghasilkan kecelakaan sejarah seperti Perang Dunia, konflik, kemiskinan, dan krisis kemanusiaan. Aliran postmodern memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beraneka ragam. Aliran postmodern menggabungkan berbagai gaya, bentuk, dan ide dari berbagai periode dan budaya. Yang kedua, ekspresif. Aliran postmodern menggunakan teknik ornamentasi sebagai ekspresi identitas bangunan. Yang ketiga, bersifat kritis. Aliran postmodern mempertanyakan kemapanan modern yang menghasilkan berbagai masalah, seperti perang dunia, konflik, kemiskinan, dan krisis kemanusiaan.
Yang keempat, bersifat plural. Aliran postmodern bersifat plural dan elektrik. Yang kelima, bersifat representasional. Aliran postmodern mencerminkan aspirasi umum dan bersifat representasional. Yang keenam, bersifat historis. Aliran postmodern dipenuhi dengan nilai-nilai historis yang kaya akan kenangan. Yang ketujuh, bersifat komunikatif. Aliran postmodern dirancang untuk menyampaikan pesan yang relevan kepada pengamatnya. Yang kedelapan, bersifat urban. Aliran postmodern cocok untuk kota-kota besar dan sering menjadi simbol dinamika kehidupan perkotaan. Dan yang terakhir, bersifat imajinatif. Aliran postmodern ditandai dengan sifat suka bermain, imajinasi, humor, dan ironi. Pengaruh bagi budaya Indonesia. 1. Seni. Postmodernisme mendorong seniman untuk menolak batasan tradisional genre dan media seni. Seniman postmodern menggunakan elemen-elemen budaya massa, iklan, dan media dalam karyanya. Karya seni postmodern bersifat multidimensional dan lintas disiplin. 2. Media. Postmodernisme menekankan pentingnya pluralitas, desentralisasi, dan integrasi antara media. Media baru seperti blog, podcast, dan media sosial memberikan kesempatan bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan. Postmodernisme menekankan pentingnya kritik terhadap representasi media. 3. Masyarakat. Budaya postmodern mendorong kita untuk menghargai perspektif yang berbeda-beda. Budaya postmodern mendorong kita untuk melihat nilai-nilai dan praktik yang ada sebagai produk dari sejarah, konteks sosial, dan interaksi manusia. Budaya postmodern mendorong kita untuk kritis terhadap representasi media dan kekuasaan dalam media. Tekstual. Beberapa poin utama yang sering dikritik atau dibahas dalam konteks tekstual terkait buku ini. Definisi pascamodernisme. Lyotard memperkenalkan pascamodernisme sebagai kondisi di mana berbagai kepercayaan dan narasi bersaing untuk mendapatkan legitimasi dalam masyarakat. Kritik terhadap definisi ini seringkali berfokus pada bagaimana ia menggambarkan masyarakat sebagai medan pertempuran antar narasi, yang mungkin terlalu simplistik atau bahkan pesimis. Perang pasca modern. Konsep perang pasca modern yang diperkenalkan oleh Lyotard menggambarkan konflik antara berbagai kepercayaan yang bersaing dalam masyarakat pasca modern. Kritik terhadap konsep ini seringkali menyoroti bahwa ia mungkin terlalu fokus pada konflik dan persaingan, mengabaikan aspek-aspek lain dari kehidupan sosial yang lebih kompleks dan saling terkait. Kondisi pengetahuan. Lyotard berpendapat bahwa kondisi pengetahuan telah berubah dari modern ke pasca modern, dengan pengetahuan yang lebih tersebar dan terdistribusi. Kritik terhadap pandangan ini seringkali menanyakan apakah pengetahuan benar-benar lebih terdistribusi atau hanya lebih mudah diakses melalui teknologi modern. Peran institusi. Lyotard kritis terhadap institusi-institusi besar seperti universitas dan gereja yang ia anggap telah kehilangan relevansinya dalam masyarakat modern. Kritik terhadap pandangan ini seringkali menyor meskipun institusi-institusi ini mungkin mengalami tantangan. Mereka tetap memainkan peran penting dalam pembentukan dan penyebaran pengetahuan. Naratif dan legitimasi. Lyotard menekankan pentingnya naratif dalam memberikan legitimasi kepada kepercayaan dan pengetahuan. Kritik terhadap pandangan ini seringkali menanyakan bagaimana naratif-naratif ini diproduksi dan apakah mereka benar-benar memberikan legitimasi yang sejajar dengan klaim-klaim ilmiah atau rasional. Pengaruh teknologi. Buku ini juga membahas pengaruh teknologi dalam mengubah kondisi pengetahuan. Kritik terhadap pandangan ini seringkali menyoroti bahwa teknologi mungkin mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Keseluruhan, kritik terhadap the postmodern condition and effort on knowledge seringkali berfokus pada bagaimana Lyotard menggambarkan perubahan dalam kondisi pengetahuan dan masyarakat pasca modern. Meskipun buku ini telah memberikan kontribusi besar dalam memperkenalkan konsep pasca modernisme, kritik-kritik ini menunjukkan bahwa pandangan Lyotard mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut mengenai kompleksitas dan dinamika masyarakat modern dan pasca modern. Kritik konseptual
aplikasi konflik. Salah satu kritik utama adalah bahwa Leonard mungkin terlalu menyederhanakan konflik narasi dalam masyarakat. Pasca modern, kritikus menyarankan bahwa pandangan Leonard menggambarkan masyarakat sebagai medan pertempuran antar narasi yang terlalu dramatis dan mengabaikan aspek-aspek lain dari kehidupan sosial yang lebih kompleks dan saling terkait. Pengaruh teknologi Leonard membaru teknologi dalam mengubah kondisi pengetahuan, tetapi beberapa kritik menyoroti cukup mempertimbangkan dampak negatif dari teknologi, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau manipulasi data. Kritikus juga menanyakan apakah teknologi benar-benar mempercepat penyebaran informasi yang lebih baik atau mempercepat penyebaran informasi secara umum. Peran institusi Leonard kritis terhadap institusi-institusi besar seperti universitas yang ia anggap telah kehilangan referensinya dalam masyarakat modern. Namun kritikus menunjukkan bahwa meskipun institusi-institusi ini mungkin mengalami tantangan, mereka tetap memainkan peran penting dalam pembentukan dan penyebaran. Beberapa kritik juga menyoroti bahwa Leonard mungkin terlalu cepat menuliskan kematian institusi-institusi ini tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan perubahan naratif dan legitimasi. Leonard menekankan penting naratif dalam memberikan legitimasi kepada kepercayaan dan pengetahuan. Kritikus menanyakan bagaimana naratif-naratif ini diproduksi dan apakah mereka benar-benar memberikan legitimasi yang sejajar dan klaim-klaim ilmiah atau rasional, dan kekhawatiran bahwa naratif yang kuat mungkin lebih bersifat ideologi daripada rasional. Dahulu, Leonard pendapat bahwa pengetahuan sekarang lebih besar dan terdistribusi. Kritikus menyoroti bahwa meskipun pengetahuan memang lebih mudah diakses melalui teknologi modern, hal ini tidak selalu berarti bahwa pengetahuan lebih terdistribusi secara efektif, dan kekhawatiran bahwa distribusi pengetahuan yang lebih luas juga dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan pengaruh budaya populer. Beberapa kritik menunjukkan bahwa Leonard mungkin tidak cukup mempertimbangkan pengaruh budaya populer dan blog naratif dan pengetahuan dalam era media massa memiliki pengaruh besar dalam memperluas ide-ide dan naratif, dan ini mungkin mempengaruhi cara kita memahami dunia. Secara keseluruhan, kritik ini menunjukkan bahwa pandangan Leonard tentang kondisi pengetahuan dan masyarakat pasca modern memerlukan pertimbangan lebih lanjut mengenai kompleksitas dan dinamika masyarakat modern dan pasca modern. Meskipun buku ini telah memberikan kontribusi besar dan dalam mempertimbangkan konsep pasca modernisme, kritik ini membantu mengembangkan pahaman yang lebih mendalam dan kritik tentang perubahan dalam masyarakat dan pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.